Pemirsa, kawanan geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan kembali berulah. Para pelaku menyerang warga serta merusak kantor jasa pengiriman barang. 12 pelaku mayoritas remaja ditangkap. Inilah rekaman CCTV detik-detik kawanan geng motor berulah di kawasan Gor Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku konvoi mendatangi permukiman dan langsung menyerang warga hingga merusak kantor jasa pengiriman barang. Para pelaku melepaskan anak panah, petasan serta melemparkan batu. Warga yang marah mengejar para pelaku hingga satu tertangkap dan jadi bulan-bulanan sampai tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Biringkanaya yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap 12 pelaku, di mana 10 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Saat diperiksa, diketahui para pelaku dalam kondisi mabuk dan menyerang tanpa alasan untuk mencari lawan. Motif awal, setelah kami lakukan pemeriksaan, mereka awalnya hanya berkumpul, terus saling panggil untuk minum. Setelah minum banyak, akhirnya mereka konvoi keliling untuk mencari lawan. Alasan jelas untuk mereka kumpul-kumpul dan melakukan penyerangan. Polisi masih mendalami motif geng motor ini menyerang warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang guru usai melakukan tindakan asusila terhadap belasan siswanya. Di Tangerang Selatan, Banten, pelaku langsung menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap Yayat Priyatna, guru SD di Rawapuntu, Tangerang Selatan, usai menerima laporan belasan siswa SD karena menjadi korban tindak asusila. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisi foto anak-anak pada media sosial pelaku. Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku, kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, terkait yang fokus kepada korban-korban ini, Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. Ini pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, cucu Pakubuwono 13 dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul bentrok yang terjadi di Keraton Kasunanan, Surakarta menjelang acara penyerahan SK Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan pada hari Minggu lalu. Cucu Pakubuwono 13 berinisial S diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang abdi dalam berinisial RP hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh kuasa hukum korban, Arti Sasongko, bahwa pengeroyokan dilakukan oleh sejumlah orang berseragam hitam. Luka paling parah terdapat di bagian kepaluan dan belakang kepala korban. Dari penjaga kami karena mungkin dia kecil ya, itu langsung diambil. Dan saat itu korban ini langsung mendapatkan perlakuan, mohon maaf, ditendang di kemaluannya. Kemudian ada luka robek di belakang kepala, ada memar di dada kiri dan juga di tangan kiri. Dan semuanya sudah kami lakukan secara pertum. Kita lakukan di Rumah Sakit DKD Kota Surakarta sebagai cara melakukan pelaporan atas dugaan tidak pidana pengeroyokan. Sebelumnya ketegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan. Salah satu kerabat keraton GKR Rumbai melakukan protes saat acara berlangsung.
Ketegangan dan nyaris ricuh terjadi di Keraton Solo saat penyerahan SK Kementerian Kebudayaan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Wulan. Salah satu kerabat keraton GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani mendadak menyampaikan protes saat acara berlangsung. Protes itu disampaikan usai Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan pidato sambutan. Mohon maaf, tolong mic-nya supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia. GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani memegang mikrofon dan mulai menyampaikan keberatannya. Suasana berubah menjadi kacau karena banyak yang merangsek ke depan acara. Suara sorakan terdengar ketika Timur Rumbai bicara. Kericuhan mulai mereda 15 menit kemudian, sementara acara seremonial penyerahan keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 sempat tertunda dan dilanjutkan kembali saat suasana kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Selasa malam ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai hingga 1,5 meter. Meski berangsur surut, 17 desa di 6 kecamatan masih terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan.